keadaan dia juga masih tidak percaya bahwa ada kejadian peristiwa pelecehan di Magelang. Satu, dan dia tidak pernah tahu bahwa akan ada peristiwa di Duren 3 penembakan itu. Memang ditawarkan, tapi dia tidak pernah tahu kalau itu akan dieksekusi di Duren 3. Dia tidak pernah tahu. Belum sempat dia posisi parkir yang sesuai dengan pasnya, itu dari ujung udah kelihatan Pak Ferdi Sambo masuk dengan mobilnya, Pak. Di situ juga terlihat di CCTV waktu 17, kalau nggak salah 17:10 ya, detiknya beda, beda detik. Geser ke Bang Hairul ini, kedinginan nanti dia. Bang Hairul, Siap. aman? Aman, Pak. Namanya Hairul Aman. Iya. Bang Hairul, Anda adalah kuasa hukum Ricky Rizal. Ya, Ricky Rizal ini adalah kita sama-sama tahu 1 dari 5 terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat. Ya, kita juga nggak mau ngomongin yang banyak di persidangan ini, Bang Hairul, karena publik satu Indonesia ini sudah pada nonton itu sidang demi sidang. Saya mau lihat dari sisi yang lain. Misalnya begini, Ricky Rizal itu kan kalau kita lihat itu orangnya kayaknya lembut gitu. Bahkan kalau dia nggak pakai baju, kalau kita nggak tahu dia polisi, kita nggak menduga itu polisi kayaknya. Ya. Kemudian kayaknya family man dan seterusnya. Ya. Kemudian sekarang didudukkan sebagai terdakwa dan terancam kalau berdasarkan tuntutan itu 8 tahun penjara. Ya. Anda berhubungan tentu dengan keluarga dari Ricky Rizal, ya kan? Tim ini kan ditunjuk oleh Keluarga. keluarga, ya. Iya. Ada cerita yang mungkin belum muncul, yang belum banyak diketahui publik dari keluarga tentang Ricky Rizal, sosok Ricky Rizal, dan kemudian bagaimana, apa yang terjadi setelah Ricky didakwa itu sebagai salah satu pembunuh dari Yosua Huta Barat. Oke. Jadi kalau bicara peran Ricky Rizal ini kan, dia itu memang sebelum jadi ADC atau ajudannya Pak Ferdi Sambo ini, dia adalah polisi lalu lintas, Pak. Polantas. Polantas. Beda sama Richard yang Brimob. Beda dengan polisi lain lah. Iya, Tidak Polantas. menyebut nama lah. Oke. Tidak seperti polisi penyidik di Bareskrim, di Polda, atau di Polres. Ricky Rizal adalah Polantas yang dulunya bertugas di Brebes. Diperbantukan sebagai ADC di Divisi Propam Mabes Polri, sesuai SK-nya ada, Pak, pada tahun 2021. Memang ada historis di belakang itu. Dulunya Pak Ferdi Sambo pernah jadi Kapolres Brebes, Pak. Oke. Ricky Rizal pernah menyupiri atau jadi supirnya Ferdi Sambo. Waktu Ferdi Sambo jadi Kapolres Brebes. Ya, tahun 2021 ditariklah. Jadi sebenarnya kenalnya sudah lama. Tahun 2021 dia ditarik menjadi ajudannya Ferdi Sambo. Berarti Ricky Rizal ini berkesan bagi Ferdi Sambo. Bisa jadi, saya kurang paham. Tapi dia memang diperbandungkan di Divisi Propam Mabes Polri yang ditugaskan oleh Pak Ferdi menjaga anaknya di Magelang, Pak. Di Magelang. Kalau soal karakter, kita lihat karakternya Ricky Rizal Wibowo ya, memang dia itu salah satu sosok yang dianggap paling senior di antara ajudannya Pak Ferdi Sambo. Dia adalah yang paling senior karena secara pangkat juga, secara usia. Ya, secara usia dan pangkat. Dia Bribka, Pak. Oke. Bribka itu kalau tidak salah brigadir kepala ya, Pak. Sudah mau perwira, dikit lagi bisa kan? Iya. Nah, dia memang selain yang paling senior, dia juga paling mengayomi lah di antara ADC yang lain. Dia sering mengingatkan, menasihati. Itu bahkan di persidangan semua ADC itu menyampaikan bahwa Ricky Rizal itu sosok yang memang baik dan ramah, juga mengayomi lah, Pak. Kira-kira seperti itu. Cuman terkait dengan peristiwa adanya perintah atau penawaran, kalau menurut Ricky Rizal itu permintaan. Ditanyalah Ricky Rizal waktu dia sampai di Jakarta dari Magelang. Oke, di rumah Saguling ya? Iya, di rumah Saguling. Iya. Terjadi di Duren 3. Ini kan ada beberapa fakta persidangan yang tidak bisa langsung dikaitkan dia turut serta, Pak. Kalau di 340-nya kan di FS mungkin masuk, tapi kalau di Ricky Rizal ini kan seolah-olah dia tahu. Sudah tahu karena sudah ada obrolan di Saguling. Permintaan. Iya. Yang dipahami kan yang pertama diperintah itu bukan Richard, tapi Ricky yang diperintah oleh Ferdi Sambo kan? Betul, dia menolak. Menolak. Oke. Nah, cuman kalau dia menolak ini kan pertanyaannya itu satu kesatuan, Pak, tidak berdiri sendiri apa
seperti apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kalimatnya itu kurang lebih begini, Pak. Kalimatnya itu, kamu siap amankan dan backup saya kalau Joshua melawan. Kalau Kamu Joshua tembak. melawan. Iya, kamu tembak. Saya tidak siap. Nah, itu kan masih ada pertanyaan pendahuluan. Kenapa Sambo bisa ngomong kalau Joshua melawan? Emang mau diapain sama Sambo ini? Awalnya ditanya dulu pas sampai di Saguling. Saguling itu, ketika Ricky itu dipanggil ke lantai 3, kamu tahu ada kejadian apa di Magelang? Disitulah dia, saya tidak tahu ada kejadian apa di Magelang. Kamu tidak tahu Ibu Putri dilecehkan? Saya tidak tahu. Dia pun masih berpikir ada masalah apa antara Joshua dengan Putri Chandrawati. Sampai terakhir pun dalam pledoinya dia pribadi pun menyatakan dia tidak pernah tahu ada permasalahan antara Joshua dengan PC. Kemudian dipanggil di rumah Saguling. Iya, pas dipanggil itulah dia, setelah nanti saya akan klarifikasi terhadap Joshua. Kata Sambo. Kata Sambo. Nah, kemudian kalau dia melawan, kamu backup saya dan berani tembak. Ada kata-kata tembak sudah di situ. Iya, tapi kan pertanyaan. Tapi kok klarifikasi terus bakal melawan ya? Ada apa yang dipikirkan Ricky Rizal ya? Ini kok klarifikasi melawan tembak gitu. Kalau dia melawan, kamu berani tembak. Nah, ini kan karena ada asumsi, ada statement dari FS bahwa ada pelecehan di Magelang. Saya tidak tahu ada peristiwa itu di Magelang. Tapi Ricky tidak memahami bahwa itu ada rencana untuk membunuh Joshua. Dia tidak tahu karena kalau kita lihat dari fakta persidangan, Pak, kalau kita bisa sama-sama mengamati, ini juga saya pernah ditanyain mengenai masalah itu juga, Pak, di salah satu media. Jadi memang kita lihat dari tempus atau dari rentang waktu, Pak. Rentang waktu dia sampai ke Jakarta, ke rumah Saguling, kemudian ke Duren 3. Sejak dia diberitahu dia naik ke lift itu pukul 16.20 kurang lebih. Dipanggil turun lagi 3 menit kemudian baru Eliezer naik. Tibalah di rumah Duren 3 itu pukul 17:10, Pak. Ini waktu CCTV ya. Kalau berdasarkan keterangan ahli itu memang ada selisih waktu dengan real time. Itu sekitar 5 menit atau 3 menit sampai 5 menit lah real time-nya. Jadi pas jam 17:10 itulah dia sampai di Duren 3. Duren 3 pas pada dia sampai, Pak, itu kan posisinya dia turun, parkir, turunlah semua. Joshua turun, Eliezer turun, Putri Chandrawati turun dari mobil. Ricky di mobil yang sama dengan Ricky menyupir. Di mobil yang di situ ada semua yang ada di TKP, termasuk Kuat Ma'ruf. Turun semua, kemudian dia putar balik, memutarbalikkan mobil, maju, dia mundur lagi, mau masuk parkir, belum sempat dia posisi parkir yang sesuai dengan pasnya itu dari ujung udah kelihatan Pak Ferdi Sambo masuk dengan mobilnya, Pak. Di situ juga terlihat di CCTV waktu 17, kalau nggak salah 17:10 ya, detiknya beda detik. 17:10 di waktu CCTV itu Joshua melihat keluar rumah mobil Pak Sambo melintas. Artinya apa? Artinya yang mau saya sampaikan, disinilah ketidaktahuan Ricky Rizal. Karena jeda waktu 1 jam itu kan dalam keadaan dia juga masih tidak percaya bahwa ada kejadian peristiwa pelecehan di Magelang. Satu, dan dia tidak pernah tahu bahwa akan ada peristiwa di Duren 3 penembakan itu. Memang ditawarkan, tapi dia tidak pernah tahu kalau itu akan dieksekusi di Duren 3. Dia tidak pernah tahu. Akan dieksekusi di mana yang dia tahu? Tidak disampaikan. Tidak ada penyampaian akan eksekusi. Karena kan mau ada klarifikasi dulu, Pak. Karena kan Pak Ferdi Sambo saat itu ada janji dengan Kapolri untuk main badminton. Yang dia tahu dia seharusnya Pak FS itu pergi main badminton bersama Kapolri. Bukan mau ke Duren 3. Bukan mau ke Duren 3. Nah, pas pada saat posisi dia mau parkir, dilihatlah mobil FS Ferdi Sambo masuk. Tapi belum sempurna parkirnya, dia memberikan ruang dan jarak kepada Pak FS. Dia tidak tahu apakah dia akan parkir atau hanya sekedar melintas, Pak. Dia memberikan ruang supaya melintasnya bisa lewat itu mobil, karena ujung ke ujung kalau dia parkir nggak pas kan bisa kena lah. Nah, atau dia memberikan, kalau dia mau parkir pun ada jarak di depannya. Ternyata Pak FS tidak langsung parkir, Pak, di CCTV. Dia masih terus, Pak. Terus kemudian di persimpangan itu dia berhenti, dia turun di situ. Ricky Rizal baru sempurna memarkirkan mobilnya. Artinya di sini, Pak, Ricky Rizal tidak tahu kalau Pak Ferdi Sambo mau masuk ke rumah, datang ke rumah itu. Gitu lah. Kalau dibilang dia sudah tahu sejak ditawarkan dia mau menembak, dia sudah tahu, kenapa tidak bersikap, kenapa tidak memberitahu kepada Joshua, kepada Eliezer. Ini dalam keadaan dia secara psikis tertekan, Pak.
bahwa dia juga sudah sampaikan saya tidak kuat mental, dan saya masih berpikir dalam benaknya apakah betul ada peristiwa pelecehan oleh Joshua kepada Ibu Bentar, Pc. kalau dia tahu bakal ada pembunuhan, apa kaitan dengan parkir mobil tadi? Kan Pak Ferdi Sambo seharusnya tidak masuk ke rumah itu, Pak. Iya, bagi si Ricky Rizal. Iya. Kalau dia tahu memang ada pembunuhan, maka mestinya dia parkir si Ricky Rizal tidak memberi ruang. Dia kan khawatir mobilnya itu tidak bisa lewat, Pak, sehingga dia memberikan ruang supaya mobilnya bisa lewat. Karena tidak tahu bahwa Ferdi Sambo akan berhenti di situ. Iya, dia lewat, Pak. Lewat seharusnya kan udah lewat terus dia jalan. Tapi ternyata dia turunnya setelah melewati mobil, bukan turun pas dia sempat berhenti. Dia parkirkah langsung di depan mobil itu di antara pintu, dia parkir langsung, atau dia melewat kan bisa lewat tuh, Pak. Ya, ternyata bisa lewat dulu. Ya, bisa lewat, atau kalau mau parkir di depannya lah, udah dikasih lewat space. Mobil. Ternyata lewat. Disitulah yang dia kaget. Kemudian masuk Pak Ferdi Sambo, Ricky Rizal juga sudah masuk, tapi kan yang lain sudah masuk duluan. Eliezer sudah masuk duluan, Kuat Ma'ruf sudah masuk duluan. Kemudian Ricky Rizal pas masuk, Pak Ferdi Sambo sudah masuk, dia masih di karpot, Pak. Bersama ADC yang lain kan, Pak Sambo juga kan bersama ADC yang lain. Di persidangan itu. Bersama ADC yang lain kan. Itu banyak ADC yang ada di lokasi, Pak. Tapi yang masuk ke dalam rumah hanya yang menjadi terdakwa di persidangan, yang posisinya ada di dalam rumah. Termasuk Ricky Rizal. Ricky Rizal, dia orang yang paling belakangan masuk ke dalam rumah karena memanggil Joshua. Tapi bukan dia yang disuruh langsung oleh FS untuk memanggil Joshua. Tapi yang disuruh adalah Kuat Ma'ruf. Karena Kuat Ma'ruf sudah di dalam dengan Eliezer. Kuat, panggil Joshua. Ya, dia keluar, tidak melihat Joshua, disampaikanlah kepada Ricky. Dan karena ada Ricky, peristiwa. kenapa Kuat milih Ricky? Kan tadi banyak kata Bang. Karena ada peristiwa di Magelang itu ribut antara Joshua dengan Kuat Ma'ruf. Di fakta persidangan memang ada senjata yang diamankan dan pisau Kuat Ma'ruf. Pertanyaan saya, kenapa Kuat minta Ricky bukan ajudan yang lain? Karena begitu dia keluar yang dilihat Ricky, Pak. Oh, pertama yang dilihat. Meskipun banyak orang. Ya. Kemudian Ricky menyambangi Joshua yang sebelumnya Joshua itu terlihat di CCTV berjalan ke samping taman, Pak. Tapi udah ngebatin dong si Ricky kan, karena inget obrolan sebelumnya bahwa Ferdi Sambo ini akan tapi kan masih ada kalimat klarifikasi, Pak. Karena di mata Ricky Rizal, sosok Ferdi Sambo ini adalah seorang yang tidak langsung. Maksud saya begini, pada saat itu pernah nggak Ricky kemudian dialog dengan tim kuasa hukum bercerita saat dia diminta oleh Kuat Ma'ruf untuk memanggil Joshua berdasarkan perintah Ferdi Sambo, dia ada berpikir wah inilah saatnya atau apa? Tidak berpikir apa-apa. Tidak. Dia menyampaikan kepada kami begitupun sesuai dengan pledoi pribadinya. Dia tidak terbesit di dalam pikirannya akan terjadi peristiwa apa, itu. Ya cuma dipanggil bos lah kira-kira gitu. Yang dia pikir itu adalah sebuah klarifikasi karena ada keadaan peristiwa di Magelang. Seandainya dia tahu bakal dieksekusi, apa? Mungkin dia tidak akan panggil Joshua atau gimana? Ada nggak obrolan itu? Saya nggak tahu nih kalau misalnya tahu bakal dibunuh. Bisa, itu bisa terjadi. Cuman kan posisi tadi rentang waktunya atau selang waktu itu hanya 1 jam, Pak. Kurang lebih, bahkan kurang dari 1 jam. Dia tidak sempat untuk berpikir apa-apa dalam keadaan kalut, Pak. Kalut, dia juga secara psikis tertekan. Tidak bisa bersikap atau berbuat apa-apa dalam masih rangka berpikir. Apa kesalahan Joshua? Apa betul Joshua melecehkan? Dia tidak percaya akan hal itu. Tiba-tiba disuruh manggil Joshua. Dibawalah Joshua ke dalam. Diajaklah ke dalam karena dipanggil Pak Sambo kan. Oleh Ricky Rizal. Iya. Barengan masuknya dengan Ricky. Paling belakang, Pak. Paling belakang ketika masuk ke dalam rumah, Ricky Rizal paling belakang. Joshua dipanggil. Joshua jalan duluan nih. Iya. Ricky tidak berbarengan dengan Joshua. Berbarengan, tapi pas masuk pintu Joshua duluan. Di dalam sudah ada Ricky. Sudah ada Richard Eliezer, Pak Sambo dan Kuat Ma'ruf. Kalau fakta persidangan itu menurut Eliezer ada peristiwa kalimat dari Ferdi Sambo, kamu tega sama saya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ditariklah, kalau menurut versi Richard Eliezer, ditariklah lehernya, kemudian Ricky Rizal lihat nggak kemudian adegan penembakan itu? Nah, kalau peristiwa penembakan pada saat dia Joshua ditarik lehernya, Ricky tidak melihat. Tapi kalau peristiwa Richard Eliezer menembak, dia melihat, Pak. Dia lihat langsung. Karena ada di posisi belakangnya Joshua toh.
Kuat dan si Ricky Rizal. Iya, tapi kan ada peristiwa dia ditarik Pak, sehingga posisinya itu berubah. Yang di belakang itu Kuat Ma'ruf dengan Ricky Rizal. Iya, Kuat dan Ricky Rizal. Di belakangnya? Di belakang Sambo dan di belakang Eliezer. Oh oke. Jadi di sisi yang dekat tangga itu hanya Yosua seorang diri. Ya, karena kan berhadapan dengan Eliezer. Oke. Di sebelahnya Eliezer adalah Pak Sambo. Ferdi Sambo. Itu fakta persidangan. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di belakangnya Kuat Ma'ruf di belakang Sambo, Ricky Rizal di belakang Eliezer, kira-kira gitu. Berarti kan sebenarnya peristiwa penembakan itu jelas di depan mata Ricky Rizal. Oke, nah sama dengan pertanyaan saya ke Pak Sahala tadi. Jadi Anda merasa bahwa sebenarnya klien Anda ini tidak terlibat dalam pembunuhan itu? Iya, dia tidak tahu Pak. Jadi ketika dia sekarang dituntut bersalah, menurut Anda itu ada tuntutan yang mestinya tidak diberikan kepada Ricky Rizal, atau ya memang dia salah tapi kesalahan tidak besar, atau bagaimana tim kuasa hukum melihat? Penyesalan. Kalau disampaikan Ricky Rizal dalam pledoinya, dia menyesal terjadinya peristiwa ini, tapi dia tidak mengakui ada perbuatan kesalahan dari diri dia dalam posisi dia adalah ajudan. Dia tinggal di rumahnya Pak Sambo, segala sesuatunya di rumah Pak Sambo, masih terikat dinas, sehingga tidak ada opsi yang harus dia lakukan, apalagi dia tidak ada pilihan dalam rentang waktu 1 jam loh Pak. 1 jam sebelum dia diminta untuk menembak atau ditawarkan untuk menembak. Kalau dari peristiwa Durenti Magelang, kalau dikaitkan itu belum ada yang namanya keinginan atau dari kehendaknya Ferdi Sambo, belum ada. Kalau begitu Anda tetap merasa bahwa ada kesalahan Ricky Rizal? Tidak ada kesalahan. Tidak ada penyesalan Pak. Bukan, menurut Anda klien Anda salah nggak dalam konteks kasus pembunuhan ini? Bersalah tidak? Tidak bersalah. Jadi mestinya tidak boleh dihukum bahkan 1 hari pun? Iya. Tidak boleh dihukum. Maka keinginan kuasa hukum apa? Dibebaskan. Tidak ada kesalahan Ricky Rizal sama sekali. Hanya dalam posisi dia ini kan menyesal hal itu bisa terjadi di luar akal dan sepengetahuan dia akan terjadi itu Pak. Karena seharusnya yang dia tahu ini ada klarifikasi dari Pak Sambo kepada Joshua, di mana dia tahu Pak Sambo ini adalah seorang pimpinan yang ideal lah kurang lebih. Jadi kagum sebenarnya. Iya, ideal. Artinya dia seharusnya menanyakan, tidak pernah semenjak dia menjadi ADC itu Pak Sambo itu berbuat kasar atau memperlakukan menurut Ricky Rizal. Iya, misalkan menampar, memukul atau tidak pernah Pak Sambo ini. Saya tidak menjustifikasi salah satu karena pihak belum Pak. diponis. Bukan, fakta persidangan ini kan ada penembakan, tapi dari Eliezer. Nah, kalau bicara Pak Sambo juga ikut nembak, ini nanti kita lihat putusan hakim bagaimana. Apakah berdasarkan kepada saksi Richard Eliezer dan ada petunjuk lain yang bersesuaian atau tidak, itu nanti hakim yang menilai berdasarkan keyakinan. Apakah Ferdi Sambo bersalah? Ya kalau aktor intelektual betul Pak, tapi kalau bicara penembakan belum tentu. Ini saya tidak bisa bilang apa-apa, nanti biar hakim memutuskan. Tapi kalau dia bilang hajar bahasa Ferdi Sambo dengan Richard bilang tembak, cepat kau tembak. Ini kan dikaitkan dengan peristiwa di. Kalau versi Ricky Rizal, hajar atau tembak? Dia tidak mendengar kalimat itu Pak, tidak mendengar. Dia hanya tahu Richard Eliezer menembak. Tahu sudah ditembak. Iya. Dan pada saat Richard belum selesai Richard Eliezer menembak, ada suara Pak dari belakang Ajan Romer atau siapa yang menurut Ricky Rizal adalah HT, tapi tidak ada fakta di persidangan bahwa itu Romer menyampaikan sesuatu lewat HT, tapi hanya ada suara. Karena dari suara itu walaupun tidak dipencet, itu bisa kedengaran langsung Pak. Nah, Ricky Rizal sempat ke samping ke dapur. Setelah penembakan. Pada saat terjadi penembakan Pak, belum selesai penembakan dia sudah ke samping karena. Tapi sudah terjadi penembakan. Sudah terjadi. Cuma kan kenapa tadi saya bilang fakta persidangan lah yang akan membuktikan apakah Ferdi Sambo menembak atau tidak. Karena posisi dia tidak melihat. Ini didukung oleh. Jadi Ricky tidak melihat apa-apa. Apakah Sambo menembak atau tidak, Ricky tidak tahu. Itu yang ingin sampaikan. Ya, tapi kalau Eliezer menembak dia melihat. Dia lihat. Setelah dia ke dapur melihat Ajan Romer tidak ada, dia kembali lagi. Disitulah Pak Ferdi Sambo sudah menembak ke dinding. Ricky Rizal habis Richard nembak terus dia keluar. Karena dia ingin mencari pertolongan sebetulnya. Karena dia sempat kaget ketika Eliezer menembak, dia menyampaikan ya pada kami dan ini sudah disampaikan di persidangan. Loh, kenapa ditembak? Ada apa? Kenapa ditembak?
Itu diucapkan oleh Ricky Diucapkan Rizal oleh di Rizal. situ. Di lokasi di persidangan disampaikan. Iya, di saat di lokasi pun dia ngomong Iya. gitu. Oke. Disitulah dia merasa perlu pertolongan. Dan Keluarlah ada dia. suara dia. Jadi seolah-olah ketika dia minggir, dia ke samping tidak mendengar itu, dianggap dia berusaha untuk menghindar atau kabur. Tidak. Dia mencari pertolongan, Pak. Karena Jadi di bukan lokasi pengen itu ada kabur. banyak orang, Pak. Hanya di dalam rumah. Ajudan-ajudan yang di luar tadi itu. Dalam rumah itulah yang para terdakwa. Tapi di luar itu kan Banyak ada orang. Romer, ada Farhan yang naik motor. Itu kan masih ada di karpet di depan. Oke. Ada juga yang di depan rumah. Ketika mendengar tembakan jeger, baru masuklah Ajen Romer. Dan lain-lain. Nah, menurut keyakinan Anda ini kan itu tembakan bukan tembakan yang pertama, Pak. Kalau menurut persidangan ini, si Ajen Romer menyampaikan tembakan yang kedua. Tembakan baru pertama dia masuk. menduga bahwa bukan dari dalam, dari luar. Dan saat itu juga ada petasan. Kalau menurut keterangan Ridwan Soplanit, hari itu adalah malam takbiran Idul Adha atau Idul Adha. Diduga suara petasan. Ya, jadi sama-sama. Tidak otomatis ini suara tembakan kayak gitu. Mereka nggak langsung refleks gitu. Kalau bukanlah malam takbiran, Pak. Mungkin refleks langsung masuk. Atau ada peristiwa kejadian hari besar, misalkan orang kawinan atau hari besar, itu tidak mungkin orang pasang petasan. Karena memang kejadian itu maghrib, dan di situ habis orang maghrib itu ada petasan, Pak. Mendekati maghrib jam 17 sekian itu udah mendekati takbiran lah. Walaupun tipis nih, Pak, perbedaannya, karena real CCTV dengan real jam sebenarnya kan berbeda nih. Nah, itu kan mendekati maghrib tuh, Pak, kejadian itu. Pas ketika maghrib biasanya memang orang takbir itu udah ada, Pak. Nah, ini saya kurang paham apakah dikondisikan atau tidak, kita kurang paham. Tapi fakta persidangan memang ada peristiwa malam itu orang suara takbiran dan ada suara petasan. Iya, ada suara petasan. Oke, baik. Saya mau loncat. Minggu depan adalah sidang vonis atau sidang putusan nasib klien Anda, Ricky Rizal. Menurut keyakinan tim kuasa hukum, dengan fakta-fakta persidangan, lalu juga keyakinan Anda tadi bahwa klien Anda tidak bersalah, prediksi Anda bagaimana vonisnya? Kalau prediksi ini ya, terserah hakim tetap, tapi bagaimana prediksi tim kuasa hukum terhadap Ricky Rizal? Agak berat ya untuk prediksi ya, karena saya ini juga bukan ahli, tapi saya hanya sesuai fakta persidangan yang saya alami, saya rasakan. Seharusnya keyakinan saya seharusnya dia itu lepas. Bebas sama sekali. Bahasanya lepas, Pak, bukan bebas. Kalau lepas itu artinya? Lepas ini ada perbuatan dalam posisi dia tidak melakukan apa-apa karena dia ada di tempat. Dia dianggap tahu tapi lepas karena dalam keadaan posisi di situ, posisi yang salah. Dia adalah ADC, Pak. ADC yang dia juga harus tunduk kepada pimpinan. Artinya vonisnya kalau lepas itu adalah zero atau gimana? Iya, lepas ada perbuatan tapi bukan perbuatan pidana, Pak. Lepas dari jerat hukum. Lepas dari jerat hukum. Oke. Berarti kan tidak dihukum. Tidak. Vonisnya tidak menghukum dia. Tidak. Itu keyakinan. Atau harapan? Harapan atau keyakinan? Mendekati keyakinan. Kalau harapan bebas, Pak. Anda kira-kira menurut Anda nih ya, ini kan tiap terdakwa ini beda-beda nih. Karena persidangan ini kan menyedot perhatian publik. Dan tiap terdakwa ini punya atensi yang berbeda-beda dari publik. Pak Sambo beda, Putri Chandrawati beda, Richard beda, dan seterusnya, termasuk Rizal. Misalnya, harapan dan mungkin keyakinan tim kuasa hukum, Ricky Rizal dibebaskan. Kira-kira publik ini lebih banyak yang menerima atau marah kalau Ricky Rizal dibebaskan? Ya, kalau saya menyimak atau mengikuti media sosial ini memang jadi perdebatan, Pak. Banyak perdebatan di netizen yang seolah-olah Ricky Rizal adalah gerombolan atau konspirasi dengan Ferdy Sambo, CS. Dan hal ini juga kemarin sudah tertuang dalam repliknya jaksa penuntut umum di repliknya terhadap Ferdy Sambo, bahwa Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, Ferdy Sambo adalah satu tim karena menggunakan lawyer yang sama, satu tim. Dan itu sudah kita bantah dalam replik kita maupun surat keberatan kita terhadap jaksa penuntut umum. Bahwa kita tidak satu tim dengan lawyer Ferdy Sambo. Bukan satu tim. Bukan. Jadi tim yang berbeda. Tim yang berbeda. Ferdy Sambo tim lawyer sendiri. Ya, dulu memang Ricky Rizal lawyernya adalah tim Ferdy Sambo, tapi dicabut sebelum itu naik ke persidangan. Masih penyidikan di. Pada awalnya ini satu. Jadi Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf,
Ricky Rizal satu, kecuali Ricky Rizal awalnya sebelum persidangan lepas Ricky Rizal berubah kuasa hukumnya menjadi tim Anda. Itu pas pada saat kalau tidak salah pas lagi apa tuh Pak yang waktu dia simulasi apa namanya Pak? Rekonstruksi itulah kita timnya Pak Herman Umar ini masuk Pak. Sebelum rekonstruksi ke belakangnya itu masih menggunakan lawyer yang dari timnya Pak Sambo. Oke, ini saya kayak polisi saya tahun saya rekonstruksi. Iya. Nah, baik. Nah, cuman bicara itu Pak, memang ada kesan cipta kondisi bahasanya itu Pak, cipta kondisi cipta itu. Kondisi. Ya. Tentang apa nih? Terkait apa? Ya keterangan-keterangan apa yang disampaikan di sinilah seolah-olah dianggap Ricky Rizal itu berkomplot atau berusaha. Nah ini yang saya ingin tanya, kenapa menjelang persidangan kok Ricky Rizal justru mengubah kuasa hukumnya? Ya tadi, karena ada hal yang bertentangan, apalagi kita masuk lewat keluarga Pak. Keluarganya tidak menginginkan atau terlibat atau membantu lagi. Keluarga nggak pengen? Tidak menginginkan terlibat dengan Sambo lagi Pak. Oke, jadi itu ditunjukkan dengan memisahkan tim kuasa hukumnya oleh keluarga. Jadi Anda dan kawan-kawan ini ditunjuk oleh keluarga Ricky Rizal. Gitu ya? Ya, bahkan untuk kita Pak kalau bicara ada tuduhan kita dibayar oleh Pak Sambo atau timnya Pak Sambo itu tidak benar karena kita langsung dari. Nah, ini yang mau saya tanya nih sebenarnya. Kalau gitu Anda dibayar siapa tim ini? Keluarganya Ricky Rizal langsung, dan itu pun kalau kita bicara profesional Pak, yang ada hanya operasional, bukan lawyer fee kalau menurut pendapat saya Pak. Itu patut angka yang saya tahu itu adalah operasional Pak. Tidak besar berarti angkanya, hanya untuk operasional. Cukup lah untuk operasional, teman-teman kan banyak Pak. Kita tim itu lebih dari 20 Ini padahal orang. pengacara mahal-mahal semua ini sebenarnya. Ya kalau dibilang mahal relatif Pak, tapi kita tahulah kapasitas. Saya dibayar operasional kok mau gitu. Apa pertimbangan tim Anda? Dalam posisi Ricky Rizal ini juga kan bisa juga dikategorikan sebetulnya korban atau tidak tepat didudukan dalam dakwaan atau dalam perkara ini tidak tepat Pak, karena dia posisinya orang yang tidak tahu akan terjadi peristiwa dan selang waktu 1 jam tadi dalam keadaan tertekan psikis dan dia adalah ADC Pak. Jadi bahkan saya dengar misalnya ada mau dikasih tanah atau apa ya, karena keluarga Ricky Rizal tidak cukup mampu secara ekonomi. Oh itu pernah. Jadi ketua tim kita itu memang pernah menyambangi keluarganya Ricky Rizal, kemudian ditawarkanlah keluarga punya tanah untuk membayar jasanya tim kuasa hukum, dan itu tidak diterima oleh Pak Herman sebagai ketua tim, menyerahkan kepada keluarga untuk itu dipergunakan. Kenapa tidak diterima? Ya karena kan masih ada anaknya, ada istrinya Pak, dengan pertimbangan lebih baik dipergunakan untuk anaknya. Mulia sekali tim pengacara ini. Kapan-kapan bisa dipakai. Kalau saya boleh gratis juga, gitu. Tapi jangan sampai berarti saya ada masalah hukum ya. Pada saat itu semua nyatanya itu natural, normal, betul tembak menembak itu. Pada malam tanggal 8 ya. Dikaitkan dengan peristiwa di Magelang, dianggap sudah ada peristiwa perencanaan, terpatahkan dengan peristiwa ketika dia diminta di Saguling.